Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Baik teman-teman semua, hari ini hari Jumat tanggal 7 April 2023 jam 20 malam. Kita ada klien nomor 5757 yang Mbak Wira ulangi. Kita ada klien nomor 5757, terawangan sebuah kodam. Ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh klien kita kali ini, akan berusaha Mbak Wira jawab satu persatu dengan menghadirkan kodam yang diwawancarai. Mbak Wira sudah mendapatkan koneksi hari ini, jadi kemarin terawangan masuk kemarin hari Kamis tanggal 6, kemudian Mbak Wira berusaha mengkoneksi si kodam, tapi Mbak Wira kehilangan lost sinyal, lost kontak, entah karena apa. Kemudian hari ini Mbak Wira ulangi, alhamdulillah sudah bisa tersambung, kemudian kodam bersedia hadir. Mbak Wira sempat bertanya kemarin kemana kok tak panggil nggak bisa hadir, katanya masih menghandle tugas penting yang sekiranya kalau ditinggal itu akan berbahaya dan berisiko membuat misi tersebut gagal, sehingga kodam paham sebetulnya kan komunikasi itu kan dari batin ke batin ya. Kodam paham Mbak, besok aja dilayaninya. Maka dari itu di sini klien kemarin sudah Mbak Wira balas juga bahwa ini mana ya? Ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya butuh waktu untuk menerjemahkan jawabannya, jadi tidak bisa cepat. Dan si klien menjawab, iya tidak apa-apa Mas, terima kasih udah mau membantu. Jadi memang kemarin kodam berhalangan untuk hadir dan hari ini beliau sudah berkenan untuk hadir. Nanti silakan klien nomor 5757 yang bercerita. Kemarin kodam ada tugas penting apa nih sehingga kemudian berhalangan hadir ketika saya panggil, dan tentunya itu untuk kebaikan Anda ya, itu untuk kebaikan Anda. Baik, langsung saja teman-teman semua. Pertanyaan nomor 1 yaitu, apa kamu nyaman denganku? Jawabannya nyaman ya. Apa kamu nyaman denganku? Jawabannya nyaman. Beliau menuturkan bahwa Anda merupakan tuan yang baik. Memang perintah yang Anda berikan adalah perintah yang besar. Itu semata-mata sebagai perwujudan visi Anda yang tinggi. Jadi karena Anda akan menjadi orang hebat, akan menjadi orang penting, akan menjadi orang yang memiliki pengaruh yang besar. Oleh karenanya kodam bahagia, senang, nyaman ya, bisa melayani dan membantu diri Anda. Ini kalau ibarat kita adalah tim ses atau tim sukses. Kita tahu orang yang kita dukung adalah orang yang kelak akan menjadi pemimpin, kelak akan memegang posisi atau jabatan penting, dan kelak akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat yang luas. Tentu kita bangga dong jadi tim sesnya kan gitu. Nah, kodam pun merasakan hal yang sama. Beda cerita kalau kodam itu melayani orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip ya, orang yang biasa-biasa saja, tidak punya ambisi, tidak punya visi yang jauh ke depan, tidak punya cita-cita yang besar ya. Kodam pun melayaninya ya bangga atas nama ibadah. Namun tentu beda lah ya, ibarat kata kita menjadi pembantu dari rakyat jelata dan kita menjadi pembantu dari presiden, pasti kebanggaannya beda. Kita menjadi pengawal rakyat biasa dan kita menjadi pengawal bosnya gudang garam misalnya, kan pasti juga kebanggaannya berbeda gitu ya. Nah, lalu kenapa kodam itu kok mau membantu diri Anda? Sekali lagi atas nama ibadah. Sama seperti kita membantu orang lain ya, bagi-bagi takjil misalnya, membantu membelikan makan, tahu ya konten-konten di TV-TV itu kan banyak loh, bedah rumah misalnya, bagi-bagi takjil. Kalau nggak gitu borong dagangan orang yang dagangannya nggak laku, kakek-kakek jualan dagangannya nggak laku diborong. Sebetulnya kalau kita mau mengembalikan semua konsep itu ke diri kita ya, maka apa yang dilakukan kodam itu jadi masuk akal. Sama seperti tadi, kodam mendampingi presiden dan kodam mendampingi rakyat jelata, pasti kebanggaannya beda, dan itulah yang kodam alami ya. Kodam membantu Anda atas nama ibadah. Sebagaimana kalau kita tahu ada orang yang mau bedah rumah, bantu ngerehab atau ngerenovasi rumah orang lain, sebagaimana orang yang mau bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan, bantu anak yatim, itu semua atas nama ibadah
Dan kodam pun demikian. Terlepas nanti kalau orang bikin konten bagi-bagi takjil, bedah rumah dan sebagainya dapat AdSense apa enggak, itu bonus. Sama seperti kodam, terlepas kodam nanti dapat offering apa enggak, kodam dapat hadiah apa enggak, itu bonus. Tapi tugas utamanya dia membantu Anda karena memang dia mengabdikan diri ya dalam rangka ibadah, dan memang melayani orang yang punya visi besar itu membuat kita bangga. Kodam pun demikian, membantu orang yang punya visi besar itu membuat dia bangga. Jelas ya? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, apa keilmuan yang baru saya miliki itu mengganggumu karena ada beberapa kodam atau aura-aura dari keilmuan yang datang ketika aktif? Jawabannya adalah tidak mengganggu ya. Penjelasannya begini, ini pertanyaan nomor 2 ini lama ya Mbak Wira renungkan, karena memang ini adalah pertanyaan yang sulit. Mbak Wira tahu keilmuan-keilmuan yang Anda pelajari itu sifatnya adalah keilmuan-keilmuan yang keras. Keilmuan yang keras seringkali termanifestasi menjadi senjata gaib, menjadi pagar yang tajam, yang nggak pandang bulu, siapapun yang mendekat akan terkena. Namun kemudian itu Mbak Wira kembalikan ke diri Mbak Wira sendiri. Ketika Mbak Wira mengamalkan asma-asma kuno seperti asma kilat, kita tahu bahwa salah satu faedah ya, salah satu fungsi dari asma kilat adalah memusnahkan jin fasik, memusnahkan jin-jin liar dan jin jahat secepat kilat menyambar. Makanya namanya asma kilat kan gitu. Namun nyatanya Mbak Wira ketika ritual menggunakan asma kilat, si jin kok ya nggak terbakar tuh. Ketika Mbak Wira punya koleksi azimat, ada sekitar 50 lebih ya di rumah yang ready stock, itu kan Mbak Wira gunakan untuk membantu Mbak Wira patroli, proteksi, kerejekian, pengasihan, menarik menarik penglarisan dagangan dan sebagainya. Ya Mbak Wira begitu asma kilat juga nggak kenapa-kenapa tuh, mereka biasa-biasa aja. Sehingga kemudian Mbak Wira mencapai kesimpulan bahwa keilmuan yang kita pelajari itu tidak mengganggu kodam-kodam kita. Kenapa? Karena kodam itu telah terikat dengan kita melalui perjanjian khusus, sehingga ilmu itu akan memilah mana yang jin liar, mana yang kodam badan yang membantu kita, sehingga kodam-kodam itu tidak terpengaruh. Dan andai kata pun terpengaruh, dia akan menjaga jarak dengan sendirinya. Kalau biasanya dia dekat dengan kita dengan jarak setengah meter misalnya, ketika kita mempelajari keilmuan-keilmuan proteksi yang jangkauan auranya luas 10 meter misalnya, ya kodam ada 11 meter di depan kita, kayak gitu ya. Aura proteksi dengan jangkauan 10 meter udah jauh dan udah tinggi ya, karena rata-rata kalau untuk aura itu rata-rata hanya sekitar 1 hingga 3 meter di sekitar kita. Ada yang sampai 5 meter, tapi itu udah luar biasa gitu. Jadi ya kodam tinggal menjaga jarak lebih jauh gitu aja. Namun yang Mbah Wira yakini hingga detik ini ya, hingga hari Jumat tanggal 7 April 2023 ini, bahwa keilmuan yang kita miliki itu tidak menyakiti kodam-kodam kita. Salah satu contoh keilmuan lain ada yang namanya Gembulu Geni atau Kuluhu Geni. Kuluhu Geni itu dibaca 7 kali, tangannya jin protol. Dibaca 14 kali, kakinya jin protol. Dibaca 21 kali ya, badannya jin tercapik-capik. Dibaca 28 kali, maka dia hancur lebur menjadi abu. Itu Kuluhu Geni atau Gembulu Geni. Namun nyatanya ketika Mbah Wira mewiridkan Gembulu Geni, kodam-kodam azimat ya baik-baik aja tuh, gak ada masalah. Jadi dari sana kemudian Mbah Wira menyimpulkan hal seperti itu, bahwa kodam-kodam kita kan udah terikat perjanjian dengan diri kita ya, dengan suatu mekanisme tertentu yang entah bagaimana, wallahu alam ya, namanya juga gaib ya. Ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang keras, mereka tidak terkena dampaknya kayak gitu. Beda dengan jin liar ataupun jin-jin fasik, jin-jin jahat gitu ya. Ketika kita mengamalkan keilmuan, maka mereka akan terpengaruh. Ini yang per hari ini, hari Jumat tanggal 7 April 2023 Mbah Wira yakini. Kalau besok Mbah Wira dapat ilmu baru kemudian berubah, ya akan Mbah Wira ralat. Atau Mbah Wira terus membuat konten ya. Jadi ilmu itu berkembang, ilmu itu semakin banyak, ilmu itu semakin lengkap. Sehingga suatu saat Mbah Wira ngomong sesuatu A misalnya, kemudian besok kok ternyata yang Mbah Wira omongkan itu salah, ya akan Mbah Wira ralat.
Dan itu nggak masalah, namanya orang ilmu itu terus berkembang dan Mbak Wira juga terus belajar ya. Kalau salah ya nanti Mbak Wira ralat, Mbak Wira perbaiki, gitu aja ya. Tapi insya Allah hari ini tanggal 7 April 2023 seperti itulah yang Mbak Wira yakini. Baik, kemudian pertanyaan nomor 3. Untuk pemberian afirmasi yang saya berikan apa sudah jelas? Jawabannya sudah jelas. Cuman karena memang afirmasi yang Anda berikan itu ada yang mudah, ada yang susah, ada yang simple, ada yang rumit, sehingga waktu pengerjaannya pun juga berbeda-beda. Yang simple, yang mudah ya cepat selesai. Kalau yang sulit, yang rumit ya butuh waktu untuk mengintai. Misalnya mempengaruhi seseorang. Kalau orang itu punya pagaran, mempengaruhi itu nggak sesimpel ya kita datang kita pengaruhi selesai, enggak. Kita intai dulu kapan dia lemahnya, kita intai dulu kapan kodam itu pergi dari dirinya karena mungkin suatu tugas ya. Setelah kosong baru kita masuk memberikan sugesti dan pengaruh kepada pikirannya dia, seperti itu. Jadi tidak kemudian langsung sekonyong-konyong datang mempengaruhi, enggak. Jadi kondisi medan perang itu tidaklah sama. Ketika Mbak Wira memberikan afirmasi pengaruhi si A, mungkin akan mudah karena si A nggak punya pageran. Perintah yang sama pengaruhi si B dengan perintah yang sama loh ya, ternyata lebih susah karena ternyata si B punya amalan-amalan pelindung. Pengaruhi si C ternyata lebih susah lagi karena dia selain punya amalan-amalan dia punya kodam-kodam pelindung kayak gitu. Jadi perintah yang sama, beda target, bisa beda waktu penyelesaiannya, tapi overall apa yang Anda afirmasikan sudah jelas. Cuman waktu penyelesaiannya berbeda-beda tergantung target siapa yang dituju, semacam itu. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Apa para kodam yang saya miliki bisa membagi sendiri tugas yang saya berikan? Jawabannya tidak bisa ya. Apa para kodam yang saya miliki bisa membagi sendiri tugas yang saya berikan? Jawabannya tidak bisa. Mereka seperti berlomba-lomba melaksanakan tugas yang Anda berikan tanpa membagi. Kamu yang tugas ini ya, aku yang tugas yang itu. Enggak seperti itu. Mereka yang mengerjakan tugas yang sama bersama-sama karena mereka tidak membagi tugas. Antara satu kodam dengan kodam yang lain itu seringkali tidak akur kalau memang kita tidak menghome rules-nya. Kadangkala mereka punya skill yang berbeda-beda sehingga dalam melaksanakan satu tugas mereka melakukannya dengan pendekatan yang berbeda juga. Contoh, kodam saman, kodam tipe sihir. Ketika Anda perintahkan, aku perintahkan pada kalian untuk mempengaruhi si A agar si A ini mau nurut padaku. Mungkin saman akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi mindsetnya, pola pikirnya, sehingga kemudian dia punya pola-pola pikir tertentu untuk iya ya, kalau aku mau nurut sama dia barangkali ada potensi yang bisa dikembangkan bersama, misalnya kayak gitu. Barangkali ada kebaikan-kebaikannya dia yang nanti akan bisa aku gunakan untuk menolong diriku sendiri, misalnya kayak gitu. Kalau saman pendekatannya positif. Misalnya lagi kodam-kodam tipe raksasa, tipe buto, tipe siluman, karena dia nggak pinter sihir pikiran, dia melakukannya dengan pendekatan teror, mimpi misalnya. Mimpinya gimana? Anda kejar-kejar, Anda teror, Anda takut-takuti, Anda seolah-olah terlihat menakutkan, sehingga target Anda terpaksa mau patuh dengan Anda, karena kalau nggak patuh nanti diteror lagi kayak gitu. Nanti mimpi lagi tentang Anda yang buruk-buruk kayak gitu. Ya, kemudian mungkin ada kodam tipe lain lagi, tipe tipe yang buat panglimunan atau tipe yang membuat pengaruhi pikiran yang membuat lalai. Ya mungkin ketika dia tidak mendengarkan omongan Anda, target Anda kepleset, kecelakaan, atau mungkin mengalami musibah sehingga ini akibat aku nggak nurut ini sama si klien 5757, akhirnya aku kecelakaan, ya sudahlah lain kali aku tak nurut gitu. Jadi pendekatan yang mereka lakukan berbeda-beda ya, bergantung dengan tipe apa yang mereka miliki dan mereka tidak bekerja sama, kecuali Anda memerintahkan mereka untuk saling bekerja sama. Jadi selama tidak Anda perintahkan untuk saling bekerja sama, maka mereka akan berlomba-lomba melaksanakan apa yang Anda perintahkan sesuai dengan skill kemampuan mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi mungkin nomor 4 ini jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, tapi seperti itulah yang terjadi ya. Nanti silahkan beri tanggapan.
Kemudian pertanyaannya, apa para kodam yang saya miliki bisa membagi sendiri tugas yang saya berikan? Jawabannya tidak, mereka tidak saling membagi tugas, mereka melaksanakan tugas yang sama dengan cara berlomba-lomba sesuai dengan kemampuan dan skill mereka masing-masing. Karena seperti yang kamu tahu, saya memberikan beberapa perintah sekaligus secara bersamaan ke seluruh kodam-kodam saya. Ya, nanti mereka akan milah sendiri. Mungkin, wahai kodamku, ada 10 misalnya kodam ya, aku perintahkan kamu belanja ke pasar, setelah belanja ke pasar kamu masak, setelah masak kamu ngepel, setelah ngepel kamu buka toko. Maka kodam-kodam tipe kekerjikan akan buka toko duluan. Ah, masak susah, aku nggak pinter itu, ya udah aku tak buka toko duluan. Sementara kodam-kodam yang seneng belanja, aku tak belanja duluan, buka toko yang nanti aja lah, toh juga udah dikerjakan sama yang sana, ya nanti aku datang belakangan aja. Kodam-kodam pinter masak, aku tak masak duluan sebelum cuci-cuci dan ngepel rumah, karena aku pinternya masak, masakanku enak, aku tak selesaikan ini dulu sesuai dengan skillku, baru setelah itu aku nanti ngepel dan cuci-cuci. Tapi kodam yang kesukaannya bersih-bersih, dia bersih-bersih dulu. Megeri diri Anda, bersih-bersih diri Anda gitu, sesuai dengan skillnya. Jadi itulah yang saya maksud, bahwa mereka tidak saling bekerja sama, namun mereka melaksanakan secara separatis sendiri-sendiri sesuai dengan skill atau kemampuan mereka masing-masing gitu. Ya, intinya tugas Anda semua dikerjakan, namun mana-mana yang mengerjakan itu sesuai dengan skillnya masing-masing ya. Mereka semua akan mengerjakan itu semua, tapi mana yang didahulukan itu sesuai dengan skill masing-masing. Itu contoh mudahnya ya, contoh mudahnya seperti itu. Kalau nanti bingung, silahkan nanti boleh ditanyakan lagi ya. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa kamu bisa bekerja sama dengan kodam-kodam jenis ifrit dan kodam keilmuan dengan baik ya, dan keilmuan baik berupa aura dan kodam keilmuan? Kalau berupa aura itu kita tidak bekerja sama ya, karena aura itu kan manifestasi dari energi. Aura itu ya bekerja dengan cara energi, ya ini nanti silahkan dicek di grup ya. Di grup itu ada Mbak Wira nge-share tentang cara menikmati tuah ya, yang berbasis energi dan berbasis afirmasi lah. Kalau kodam itu berbasis afirmasi, sedangkan kalau aura itu berbasis energi. Itu dah cara kerjanya nggak sama. Jadi kodam tidak bekerja sama dengan energi ya, energi ya bekerja dengan caranya sendiri, sedangkan kodam bekerja dengan caranya sendiri. Pertanyaan, apakah kamu bisa bekerja sama dengan kodam-kodam kelas ifrit? Jawabannya bisa, karena mereka sama-sama tipe sihir gitu ya. Tapi kalau dengan kodam-kodam keilmuan lainnya, ada yang bisa, ada yang tidak. Dan andai kata tidak bekerja sama pun ya tidak apa-apa. Mereka semua adalah kodam Anda. Mereka semua mengerjakan misinya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing. Seperti gini nih, Anda punya visi memajukan Indonesia ya, Menteri Pertanian ya memajukan Indonesia dengan melalui pangan, mungkin dengan swasembada pangan. Menteri Pertahanan memajukan Indonesia dengan memperkuat pertahanan ya, mungkin pengadaan alutsista dan sebagainya, darat, laut, udara yang kuat sehingga tidak ada intervensi dari negara asing. Menteri Ekonomi memajukan Indonesia dengan cara apa? Ya ekonominya yang diperkuat supaya tidak hutang, kalau punya hutang gimana biar lunas, pertumbuhan ekonomi positif, kemudian UMKM maju, kemudian ekspor impor jalan dengan baik kayak gitu. Jadi mereka semua akan bekerja dengan porsinya masing-masing gitu. Ada yang bekerja sama, ada yang tidak, tapi tidak masalah. Mereka semua masih satu visi. Ketika Anda memerintahkan, ya mereka mengerjakan gitu ya. Kemudian apa ini? Apa kamu bisa bekerja sama dengan kodam-kodam ifrit? Kalau ifrit bisa, tapi kalau keilmuan yang aura, dia bekerja dengan cara sendiri. Kemudian kodam-kodam keilmuan yang masih bisa berkompromi, dia berkompromi, tapi kalau tidak ya dia bekerja sendiri-sendiri. Karena target manusia dan hajat yang saya berikan kepada kodam ifrit, keilmuan dan kodam-kodam yang lain itu sama. Jawabannya tadi ya, mungkin visinya sama, tapi cara pengerjaannya beda-beda menurut skill masing-masing kodam. Oke, pertanyaan nomor 5 selesai. Kita ke nomor 6. Dengan kodam-kodam yang saya miliki saat ini, baik yang lokal maupun yang luar negeri, tuah apalagi yang saya butuhkan agar lebih memudahkan dalam memenuhi perintah saya, karena saya tahu target dan hajat yang saya berikan tidak mudah. Lebih ke arah kodam tipe proteksi ya. Kenapa? Karena kodam yang Anda miliki itu banyak tipe ASEAN, kerejekian, dan sihir pikiran. ASEAN, kerejekian, dan sihir pikiran. Yang kuat adalah proteksi atau pertahanan diri. Ini ibarat menteri luar negerinya udah bagus nih,
apa international relationship udah bagus nih, menteri ekonomi dan menteri keuangannya udah bagus nih, yang belum apa tinggal menteri pertahanannya. Jadi seringkali kita tidak hanya menjadi subjek ya, dalam urusan magic itu kita tidak hanya menjadi subjek, ada kalanya juga kita menjadi objek bagi kodam orang lain yang punya kepentingan berbeda dengan kita. Apalagi Anda dengan posisi yang seperti sekarang, kita itu tidak bisa menghindari yang namanya musuh. Musuh itu selalu ada. Bahkan kita berbuat sebaik apapun, musuh akan tetap selalu ada. Mau kita berbuat sehebat apapun, musuh selalu ada. Lihat Iron Man. Iron Man itu pembela kebenaran, musuhnya ya selalu ada. Superman, pembasmi kejahatan, musuhnya ya selalu ada. Presiden ya yang hidup matinya untuk memajukan negara, hatersnya juga ada gitu. Jadi sebaik apapun yang kita kerjakan, orang yang nggak seneng dengan kita selalu ada. Kita berbuat baik, yang nggak seneng ya ada. Kita berbuat jahat, apalagi yang nggak seneng makin banyak. Kita berprestasi, orang yang nggak seneng juga ada. Iri juga ada. Jadi yang kurang adalah tipe-tipe proteksi. Itu kalau menurut alur batinnya Mbah Wira ya. Jadi perkuat kodam-kodam tipe proteksi yang kurang, karena yang lain sudah banyak. Kemudian apabila aura atau keilmuan yang saya miliki bisa membantu mempermudah menggarap, apa aura atau keilmuan yang saya miliki bisa membantu mempermudah menggarap target atau hajat? Jawabannya bisa. Apa aura atau keilmuan yang saya miliki bisa membantu mempermudah menggarap target dan hajat? Jawabannya bisa. Mengingat saya hanya orang awam. Anda punya keilmuan, kalau punya keilmuan ya namanya tidak awam ya. Awam itu kalau nggak punya keilmuan, nggak punya kodam, itu namanya awam. Tapi kalau sudah punya kodam, sudah punya keilmuan, namanya tidak awam. Kemudian makanan kesukaan kamu apa? Kalau bisa akan saya sediakan. Jawabannya adalah gaharu, utamanya yang dari bentuk asap ya, karena elemennya, elemen-elemen kodam Anda banyak yang berelemen api, termasuk kodam kali ini ya. Ini juga elemennya api, maka dia lebih suka dengan asap ya, dengan asap. Asap itu berarti mewakili elemen api. Kalau minyak kurang suka ya. Itulah kenapa Mbah Wira itu menyediakannya itu dupa ya, bukan minyak, karena minyak itu satu mahal ya. Minyak gaharu murni itu semili itu ada 2 juta ya, semili itu 2 juta, 1 mili itu 2 juta. Jadi kalau Anda punya minyak gaharu yang 1 mili harganya 15.000, 3 mili harganya 50.000, jangan bangga. Itu bahan kimia, itu namanya senyawa aromatik namanya ya. Kalau minyak gaharu murni 1 milinya 2 juta. Oleh karenanya Mbah Wira pakai serbuk kayu yang dipres menjadi dupa, karena itu lebih murah ya. Nah, selain daripada itu, kodam itu lebih menyukai asap ya. Kodam-kodam tipe api, gimana Mbak kalau tipe air ya kasih minyak silahkan, tapi kalau Mbak Wira lebih suka dengan dupa. Kenapa? Karena praktis, nggak lengket, nggak bau di tangan. Dupa itu cukup dinyalakan, ditinggalkan bisa. Jadi yang penting jangan kita nyalakan dalam kamar, nanti resiko kebakaran. Taruh aja di halaman, di taman belakang, di pinggir trotoar, itu udah Anda nyalakan, Anda tinggal di taman ya, di taman yang taman bunga gitu ya, yang ada rumput-rumputnya, ada bunga-bunganya, taruh aja di antara bunga-bunga, udah nggak ketahuan orang, tersamarkan, dan nggak akan risiko kebakaran, karena itu kan bunga-bungaan, rumput dia pasti akan mati kena tanah kayak gitu. Jadi itulah kenapa Mbak Wira lebih menyukai dupa ya dibanding dengan minyak. Dan kodam dari klien kita kali ini juga kebetulan tipenya banyak yang api, sehingga kalau menggunakan asap itu lebih suitable kayak gitu ya. Kalau bisa akan saya sediakan, ya itu aja. Kemudian kodam manakah yang sering berada di samping saya ketika tidur? Jawabannya bergantian. Seringkali batin Anda itu memanggil itu bergantian. Jadi kodamku yang ini lagi ngapain ya? Ya itu dia hadir gitu loh. Kodamku yang ini kayaknya lagi nganggur deh. Ya dia hadir. Jadi ketika kita membatin kodam itu akan hadir. Nggak perlu kita panggil kayak gini, wahai kodamku yang bernama Jono, hadir, penuhi panggilanku. Nggak harus kayak gitu. Kadang kita membatin kayak gitu, dia hadir. Dan ya itu berdasar pengalaman ya. Memang kadang ilmunya Mbah Wira ini agak aneh ya, nggak sesuai dengan ilmunya dukun-dukun di luar. Dukun-dukun di luar kan, wah portal itu mahal gitu kan,
2 juta gitu kan, Mbak Wira kasih portal itu gratis gitu. Ya Azima tuh ada pantangannya, nggak boleh dibawa ke WC, itu punya Mbak Wira los, tanpa pantangan, tanpa perawatan. Ya Kodam itu dirawat, dibakarkan dupa, dikasih minyak, karena kalau enggak nanti tuahnya macet. Punya yang Mbak Wira enggak usah perawatan, nggak ada masalah. Ya Kodam itu nunggu selaras, untuk selaras harus meditasi, harus ini itu, bonding dan sebagainya. Punya yang Mbak Wira nggak usah bonding, karena apa? Bonding Mbak Wira yang mewakili, penyelarasan berjalan otomatis. Jadi ilmunya Mbak Wira itu kadang aneh ya, karena nggak sama dengan iklan yang ada di luar. Tapi Mbak Wira tidak mengabaikan tuah, karena nyatanya apa yang Mbak Wira lakukan itu untuk efisiensi. Bagaimana agar klien itu menerima Azimat dalam kondisi yang paling praktis, sehingga dia anti ribet, anti ruwet, yang penting tuah tetap kencang sejak hari pertama dimiliki. Itu pedomannya Mbak Wira, udah nggak usah aneh-aneh. Kalau bisa disederhanakan, ngapain dibikin ribet? Kayak bikin SIM aja ya, bikin SIM itu kan kalau bisa dibikin ribet, ngapain dipermudah kan gitu. Kalau Mbak Wira enggak, kalau bisa dibikin simpel, ngapain harus diperumit? Kalau bisa tanpa pantangan, ngapain harus ada pantang-pantangan? Kalau bisa tanpa perawatan, ngapain harus ada perawatan-perawatan? Kalau nggak harus pakai bonding penyelarasan karena bisa disetel otomatis, ngapain kita harus susah-susah meditasi untuk penyelarasan? Apakah Kodam ini sudah selaras dengan saya? Ngapain dicari-cari? Namanya jin suruh selaras sama manusia itu gimana ceritanya? Gitu ya. Jadi intinya Kodam manakah yang sering berada di samping saya ketika tidur itu bergantian jawabannya. Mana-mana yang Anda panggil, dia Kodamnya datang. Mana-mana yang tidak Anda panggil, dia akan kembali ke alamnya. Jadi Kodam itu tidak mendampingi Anda 24 jam. Kodam hanya hadir ketika dia dipanggil, dan itu sudah Mbak Wira jelaskan tadi di dalam grup ya. Dan Kodam manakah yang sering muncul dalam mimpi saya kalau ini tidak terdeteksi? Karena namanya dalam mimpi, ya tidak bisa terdeteksi. Baik, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan klien nomor 5757. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Mbak Wira tunggu tanggapannya. Terima kasih, selamat malam, sehat dan sukses selalu. Ya sebetulnya ya, kalau menurut saya pribadi, selama resultnya sudah bagus, hasil outputnya sudah seperti yang kita harapkan, maka biarkan saja sebagaimana yang seperti ini. Kecuali result atau outputnya itu nggak seperti yang kita harapkan, maka metode akan kita ubah. Namun selama hasilnya baik, maksimal, maka ya biarkan mereka bekerja dengan caranya masing-masing. Kita memimpin Kodam itu kan tidak seperti memimpin orang bodoh ya. Kalau kita memimpin orang bodoh itu kan kita tuntun ya, kamu habis melakukan ini begini, habis ini begini. Kalau udah selesai laporan kan gitu. Tapi kalau kita nyuruh atau memimpin orang pintar itu kan, aku perlu ini, selesaikan, caranya terserah, yang penting nanti kalau udah selesai laporan, aku lihat hasilnya kan gitu. Nah jadi ya kita biasakan aja, mereka bebas berekspresi, mereka bebas melakukan apapun, yang penting hasilnya sesuai dengan yang kita perintahkan. Itu kalau menurut saya begitu.